Dugaan tindakan sewenang-wenang oleh oknum aparat kepolisian kembali mencuat di Kota Medan. Penangkapan dua warga berinisial R dan A oleh personel yang diduga berasal dari Polrestabes Medan menuai sorotan karena dinilai syarat kejanggalan prosedural dan administratif. Kasus kini menjadi perhatian publik serta kalangan praktisi hukum. Peristiwa tersebut terjadi di SPBU 14.201.109 yang berlokasi di Jalan Jamin Ginting, kawasan Padang Bulan Simpang Pos, Kelurahan Kuala Bekala, Kota Medan, pada tanggal 5 Januari tahun 2026 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berawal dari pengisian BBM 20 liter berdasarkan keterangan tim kuasa hukum Adve Opelisman Giawa, SH dan Adve Jaka Maulana Iqbal, SH, MH. Peristiwa bermula ketika inisial R mendatangi SPBU untuk membeli BBM jenis Pertalite menggunakan jeriken berkapasitas 20 liter. Pengisian BBM tersebut dilakukan oleh operator SPBU berinisial A sesuai kapasitas wadah milik konsumen. Situasi berubah ketika 3 orang yang diduga oknum polisi dari Polrestabes Medan tiba di lokasi dan langsung menghentikan aktivitas pengisian BBM. Sebagai kuasa hukum Opelisman Giawa, SH menyebut aparat, kemudian mempersoalkan pengisian BBM menggunakan jeriken. Namun yang menjadi sorotan, aparat diduga justru memaksa R menambah pembelian BBM sebanyak 5 liter sehingga total pembelian menjadi 25 liter. Penambahan volume BBM tersebut, menurut kuasa hukum, bukan atas inisiatif konsumen maupun operator awal, melainkan atas desakan aparat dengan alasan agar struk transaksi dapat dicetak. Tambahan 5 liter justru diisi oleh operator lain, bukan oleh A. Namun operator yang melakukan pengisian tambahan itu tidak ikut diamankan, ujar kuasa hukum Opelisman Giawa, SH. Diamankan sebagai saksi, berujung jadi tersangka usai kejadian, R dan A diamankan dan dibawa ke Polrestabes Medan dengan alasan awal sebagai saksi. Namun setibanya di unit reskrim, keduanya secara mendadak ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik menerapkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penerapan pasal tersebut dipersoalkan pihak kuasa hukum. Mereka menilai R merupakan konsumen, bukan pelaku distribusi maupun penimbunan BBM ilegal. Sementara A hanya menjalankan tugas sebagai operator pelayanan SPBU. Jikapun ada pelanggaran, hal tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif atau SOP internal SPBU, bukan tindak pidana migas, tegas kuasa hukum. Dugaan cacat prosedur dan administrasi kuasa hukum juga menyoroti sejumlah dokumen hukum yang dinilai janggal. Berdasarkan dokumen yang diterima pihak pembela, perkara ini tercatat dalam laporan polisi nomor LPA 03I 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan Polda Sumut tertanggal 5/2026. Namun, surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, serta surat perintah penyidikan diketahui baru diterbitkan pada tanggal 7 Januari tahun 2026 atau sehari setelah kliennya diamankan. Selain itu, keluarga dan kuasa hukum operator A baru menerima tembusan surat penangkapan dan penahanan pada tanggal 20 Januari tahun 2026. Kejanggalan paling serius, menurut kuasa hukum, terdapat pada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP. Dokumen tersebut tercatat bernomor BSPDP 09 IRES pukul 1.24.2025 Reskrim tanggal 7 Desember tahun 2025, atau lebih dulu dari peristiwa hukum yang menjadi dasar perkara. Bagaimana mungkin penyidikan dimulai sebelum peristiwa terjadi? Hal ini berpotensi menunjukkan adanya rekayasa administrasi dalam penegakan hukum, saat diwawancarai redaksi media Tuntas Pos TV kuasa hukum Opelisman Giawa, SH menegaskan. Dengan kasus yang sedang kami tangangi hari ini, atau berdasarkan penahanan atau kedua klien kami, ya, jadi kami sudah melakukan upaya hukum berdasarkan terkaitnya cacat formil daripada pihak penyidikan di Polrestabes Medan ini. Ada di dalam KUHP mengatakan bahwasanya ketika ada kesalahan, bahwasanya ini human error. Jadi tidak ada perintah di dalam KUHP bahwasanya human error, tidak ada. Tetapi secara hukum kami mengatakan bahwasanya ketika ada kesalahan seperti ini sudah fatal sekali. Ya, ini sudah fatal sekali dan ini
gugurnya segala penangkapan, penahanan, penyidikan akibat daripada SPDP ini. Tetapi ketika kami sudah diskusi ya kepada pihak PANIT, mereka mengatakan bahwasanya alasan daripada SPDP itu mereka terbitkan kesalahan ketikan atau human error. Nah, tetapi kami membantah bahwasanya itu tidak dibenarkan secara hukum. Ya, itu tidak dibenarkan. Kenapa? Kami menilai dalam hal administrasi ini sangat penting bagi tersangka. Kenapa? Yang mereka tangkap ini adalah manusia, ya. Manusia yang memang punya hak kemerdekaannya. Jadi di dalam administrasi mereka ini duluan diterbitkan SPDP ya di tanggal 7 Desember 2025. Baru ada peristiwanya itu di tanggal 6 Januari 2026 gitu. Nah, ini yang kami kejar. Tetapi alasan mereka mengatakan bahwasannya ini human error gitu. Nah, tapi kami membantah di situ. Bagaimana Pak? Udah cacat hukum. Sehingga mengakibatkan surat penangkapan, penahanan, penyidikan itu gugur semua. Itu secara hukum ya. Harapannya kemana? Harapan kami meminta supaya klien kami ini dibebaskan secara hukum. Karena akibat daripada tergesa-gesanya ya mereka melakukan penangkapan ini gitu. Nah, yang kedua, pihak SPBU juga ya belum ada perkembangan untuk diamankan pihak SPBU ini. Kami belum tahu kemana arah hukum ini. Ya, harusnya yang menjadi klien kami ini adalah operator daripada SPBU. Peristiwa hukumnya terjadi di SPBU. Harusnya yang menjadi subjek hukum atau pelaku itu adalah pelaku usaha SPBU. Nah, sampai dengan saat ini kami belum menerima informasi bahwasanya sudah diamankan. Sementara klien kami telah diamankan pada tanggal 6 Januari 2026. Nah, kami berharap bahwasanya pihak kepolisian atau pihak penyidik atau berharap sebagai kuasa hukum supaya kita tegakkan keadilan, kebenaran ya dalam hal untuk penerapan pasal ya, penerapan pasal baik dari segi administrasi ya, kita harus jeli dalam melakukan proseduralnya. Kenapa? Inilah akibatnya. Akibatnya ini semua korbannya adalah masyarakat kecil akibat daripada ulah kita. Jadi harapan kami sebagai kuasa hukum agar klien kami ini mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sehingga berdasarkan kesalahan atau ketidak sesuai prosedural ini kedua klien kami mendapatkan keadilan atau dibebaskan. Itulah harapan kami. Kami meminta kepada Bapak Kapolda Sumut agar menindak tegas perbuatan ataupun perilaku dari aparat kepolisian Polrestabes Medan. Dalam hal ini adalah unit ekonomi dan dalam hal ini adalah penyidiknya, agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi. Kemudian agar tidak terjadi yang namanya kesalahan penerbitan dari segi surat-surat yang sifatnya resmi yang dikeluarkan oleh institusi. Dalam hal ini adalah SPDP. Jangan SPDP duluan terbit baru penangkapan. Jadi artinya peristiwa belum terjadi baru diterbitkan SPDP, itu tidak dibenarkan. Dari segi formilnya udah cacat kan gitu. Jadi kami selaku kuasa hukum dari dua orang tersangka ini meminta kepada Bapak Kapolda agar menindak tegas perbuatan dari oknum aparat Polrestabes Medan, penyidik unit reskrim, unit ekonomi. Dan begitu juga kami minta kepada Bapak Kapolresta
agar lebih menertibkan kembali anggota-anggotanya dalam melaksanakan tugas. Juga tidak sewenang-wenangnya. Tidak sewenang-wenang dan tidak ada unsur tergesa-gesa dalam melaksanakan tugas. Bahwasanya pada awal peristiwa ini di SPBU Simpang Pos, jadi klien kami ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dia mengisi BBM dalam jerigen sebanyak 20 liter. Tiba-tiba oknum pihak polisi dari Polrestabes Medan diduga mereka ini melakukan penangkapan terhadap klien kami ini. Nah, dikarenakan hanya 20 liter yang terlihat pada saat itu, maka mereka memaksakan klien kami ini untuk menambah 5 liter lagi. Sehingga terlihatlah unsur pidananya. Kami duga seperti itu. Nah, karena dipaksakan, maka keluarlah struk daripada pengisian BBM yang ditambah 5 liter. Dan kedua, yang mengisi 20 liter itu dengan operator yang berbeda. Sementara yang mengisi yang 5 liter itu juga dengan operator yang lain. Bukan hanya satu operator, ada 2 operator yang berperan. Nah, tetapi yang lebih anehnya, ya, kalau pada saat peristiwa itu ada 2 orang operator yang mengisi BBM itu, pada saat kejadian itu harusnya 2 orang ini diamankan. Tetapi yang diamankan hanya 1 orang. Hanya 1 orang yang diamankan. Sementara yang terlibat dalam peristiwa ini ada 2 orang. 2 orang operator, ya, yang mengisi BBM tersebut. Hanya satu yang diamankan. Nah, sementara klien kami yang satu ini sebagai konsumen, dia hanya membeli sebanyak 20 liter. Tetapi dipaksakan ditambah 5 liter. Sehingga totalnya semua 25 liter. Nah, kemudian itu, pada saat mereka mengamankan kedua klien kami ini, mereka mengatakan bahwasannya hanya sebagai saksi. Dibawa. Desakan pengawasan internal Polri atas berbagai kejanggalan tersebut, tim kuasa hukum menyatakan telah melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat kepolisian kepada Propam Polda Sumatera Utara serta lembaga pengawas internal Polri. Kasus ini memicu kekhawatiran publik terkait profesionalitas dan transparansi penegakan hukum, khususnya terhadap masyarakat kecil yang dinilai rentan terhadap tindakan represif aparat. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polrestabes Medan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pemaksaan pengisian BBM, dasar hukum penetapan tersangka, maupun kejanggalan administrasi penyidikan yang disorot pihak kuasa hukum. Publik kini menunggu klarifikasi serta langkah pengawasan dari institusi terkait guna memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas. Redaksi Tuntas Pos TV mengabarkan dari Medan.